Halo, selamat siang semua teman-teman catatan analisa BTC. Jumpa lagi, sekarang adalah tanggal 13 Juni jam 1 siang. Buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dan nyalain loncengnya biar dapat update-update terkini dari opini outlook BTC saya setiap harinya. Dan disclaimer dulu, ini adalah catatan analisa BTC saya pribadi. Tujuannya untuk kita belajar sama-sama. Please lakukan analisa ulang kembali karena saya sangat bisa salah dan this is not financial advice. Oke, kita langsung aja. Kita langsung mulai dari time frame daily kali ini. Gimana? Udah deg-degan dengan melihat dropping sejauh ini? Berapa persen total droppingnya kalau kita lihat? Sambil santai ya, enaknya kalau di sini kita bisa santai ya teman-teman. Dropping totally 7%. 7% sudah sedikit mengagetkan. Ya nggak apa-apa ya teman-temannya, namanya juga ah kripto ya. Sebelumnya dropping 10%, kemarin dropping 7% lebih cepat. Ya, begitulah. Tapi saat ini setelah support dari teman-teman semua, terima kasih supportnya. Saya sedikit ya optimis dan let's go. Kalau niatnya belajar, pasti ada yang terbaik ya. Jadi ini adalah counting besar saya, di mana ini adalah 1, 2, 3, 4, which is harusnya ada 5. Dan kita sama-sama tahu 5 itu baiknya ada I1, I2, entah di mana I3, entah di mana I4, dan end of cycle bullish. Sorry, salah ini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Menjadi end of bullish cycle sesi yang ini. Template-nya saya rubah dulu, degree-nya, sorry. Kita rubah ke subminute. Oke. Jika proyeksinya ingin seperti ini, maka tentunya ada langkah demi langkah yang harus kita perhatikan ya teman-teman. Di mana kita masuk ke time frame lebih kecil ya untuk melihat dan mencari tahu sprintnya gitu ya, dan fraktal selanjutnya. Oke, saat ini yang saya lakukan menyambung video kemarin gitu ya. Menyambung video kemarin, uh, saya ingin mewarning hal semacam ini. Oke, kalau teman-teman ingat, dengan kenaikan yang semacam ini. Nanti di level kecil kita bisa lihat kalau ini sejatinya kita turun dulu ya sementara. Kenaikan ini adalah 3 gerakan seperti yang saya katakan. Ini berbahaya untuk dropping selanjutnya. Maka kode kemarin sebenarnya adalah untuk jika reboundnya hanya 3 gerakan, masuk short jangan dilawan. Oke, dan sekarang sudah ada penurunan ini ya. Lalu kita naik dulu ke 4 jam. Di 4 jam kita lihat, maka targetnya jika seperti daily tadi, apakah ini udah end of correctionnya ya, end of correction yang akan menjadi finish dari 2. Oke, sekilas kalau kita lihat, mungkin saja ini bisa jadi zigzag correction di mana C-nya extended. Ini adalah target-target penurunannya. Kalau teman-teman lihat, yang biru saya geser dulu. Biru kecil ini saya geser dulu. Oke. Ini adalah area, dia telah masuk ke area target penurunannya. Dimana telah terekstensi ya jatuhnya karena panjang A-nya kalau ini mau jadi ABC zigzag correction, C-nya nih lebih panjang nih teman-teman. Oke, kita lihat tariknya dari atas ya. Kalau dia mau sama dengan, dia hanya sampai 104.662 ya. Ini sudah terekstensi sampai target ini totally. Apakah akan drop lagi? Saya juga tidak tahu. Jadi kita harus lihat dulu ya. Mudah-mudahan saat ini kalau lihat dari time frame 4 jam kita belum melihat suatu candle reboundnya. Masih candle hitam, saya memakai hitam dan putih ya teman-teman biar tidak tersugesti warna merah. Kalau memang hijau, hijau, merah, merah. Jadi saya mau netral aja, clear aja, jadi saya pakai putih dan hitam. Teman-teman boleh komen ya kalau misalkan mau tahu bang gimana caranya biar ada tools-toolsnya di atas sini bang, gimana caranya biar trading view-nya clean, backgroundnya seperti ini. Silakan nanti kita sama-sama saya share apa yang saya bisa share, yang saya tahu. Kalau teman-teman bang ini enaknya kayak gini juga boleh share aja, kita terbuka
Pokoknya saya membulatkan tekad ini semua untuk belajar sama-sama dan saya sangat bisa salah. Oke, lanjut lagi. Setelah dia masuk ke area target ekstensinya, sedikit ada rejeksi jarum suntik ini ya. Walaupun memang masih ada target ini ya teman-teman. Perlu diketahui masih ada target ini. Untuk penurunannya kita lihat dulu apakah bisa bagus nih kalau 1,5 jam lagi dia bisa naik ya, naik ke atas ini dan membentuk satu candle putih gitu ya, sebagai lebih confirm lagi untuk reboundnya gitu ya. Dan sebagaimana teori Elliott mengatakan, trade terbaik adalah di dalam 2 ke 3 ya. Trade pertama menjadi observation, trade kedua adalah koreksi juga menjadi observation untuk kita mencari target tiganya gitu ya teman-teman. Jika I1 I2 ada di sini, maka tiganya potentially ada di atas sini. Tapi apakah mungkin? Ya saya juga tidak tahu. Gitu ya teman-teman. Kita perhatikan dulu karena fokusnya bukan nyari target sekarang ini, fokusnya adalah nyari ending dari correctionnya gitu. Apakah lebih dalam? Ini adalah support utama. Lagi-lagi ini saya katakan ya, support utama saya tandain. Support utamanya yang tentunya tidak boleh di breakdown ya teman-teman. Ini support utama, saya kasih warna kuning. Areanya teman-teman sudah hafal lah ya, ini sering sekali bolak-balik. Buat di save, buat di share juga boleh. Saya kasih areanya press note gitu ya, caranya biar ada di atas ini teman-teman ya. Kasih favorit. Oke, 100 dan 101. Sebelum kita menentukan apakah benar akan di sini, langkah pertama yang terbaik adalah kita harus mengkonfirmasi end of correction ABC zigzag correction ya. Gitu ya. Untuk itu kita turun ya ke time frame lebih kecil atau 1 jam, atau sorry, kita bahas ini dulu ya. Ini dulu nih retracement levelnya. Saya nyalakan ini dimana dia sudah melebihi 61 hampir ke 78, dan baiknya ini close bisa di atas 61 biar lebih mengkonfirmasi ini menjadi 2 end of C dan ini menjadi I2, kita menuju I3 gitu ya. Kita turun ke level 1 jam. Oke, di 1 jam sedikit terlihat ini, saya kembalikan ke kanan. Ayo kamu balik. Nah, ini kita balikan. Oke, ya warna-warni sedikit biar ceria ya teman-teman. Ya, kita sudah melihat satu rejeksi. Yang ini baiknya kalau dikatakan mau lebih confirm ya teman-teman, saya menunggu dia melewati level ini. Dia bisa naik ke atas level ini. Dan sementara ini di 1 jam kalau kita melihat punya potensi divergent, saya memakai MACD ya. Di sini ada potensi divergent, memang belum crossing. Ini belum crossing ya, teman-teman. Belum crossing, tapi we'll see, kita akan lihat lebih confirm lagi kalau dia bisa crossing. Artinya dengan harga yang terbentuk sekarang, harga ini harus naik nih kalau dia mau crossing tak gitu teman-teman. Dia harus mampu naik dulu ke level mana, melebihi level atas tentunya, baiknya ke sini mungkin, saya juga nggak tahu, nanti turun lagi baru naik lagi, pumping lagi. Oke, nah jika harga ini nantinya terbentuk semacam ini, kita harus perhatikan lagi nih, challengingnya ada di level ini teman-teman ya. Sama seperti hal ini ya. Sekali lagi saya memperingati juga, kalau memang sudah ada confirm rejection atau rebound, kita lihat lagi nanti di level ini apakah dia membentuk 3 seperti ini. Karena masih ada ancaman jika terbentuk 3 turun lagi ya. Ini hal ini hampir sama persis seperti ini. Seperti hal yang kemarin saya coba warning, dimana skala ini lebih besar ya dari skala ini. Itu yang harus diperhatikan dulu ya teman-teman ya. Nah tentu ada level invalid. Level invalid untuk proyeksi yang semacam itu jika 102683 atau jarum suntik ujung ini di breakdown ke bawah ya. Dia menuju target berikutnya di 100 atau support. Support utama. Dia akan menuju support utama. Jadi tidak boleh breakdown ini. Kita lihat dulu, kita saksikan kapannya karena saya tidak tahu nih kapannya bisa terjadi gitu ya. Tidak mungkin saya selalu update gitu, tapi setidaknya saya kasih gambaran ke teman-teman macam ini. Dan untuk time frame lebih kecil lagi, saya menunggu lagi. Ini nggak enak juga ya ternyata ya, warna-warni gini ya.
Bentar teman-teman, saya rapihin dikit. Oke, ini saya rapihin dikit. Saya tarik dan saya lihat ketika penurunan ini terjadi, ada nggak nih rejeksi lagi di level-level ini ya. Tentunya nggak boleh breakdown level ini ya, level bawah ini nggak boleh di breakdown. Gitu aja dulu teman-teman untuk hari ini. Hanya itu dulu yang bisa dilihat. Market menarik. Sayangnya tadi pagi saya warning penurunan ini di catatan analisa BTC, tapi pas lagi upload dia gerak, ternyata close langsung gerak untuk dailynya. Well, mudah-mudahan jika memang I2 menjadi I3, kabar baiknya adalah kita masih bisa melihat satu pump, atau saya menyebutnya last pump. Tapi kita sudah menuju ending dari bullish ya teman-teman. Itu yang harus nanti kita hitung lagi, nanti kita bicarakan lagi. Yang penting saat ini fokus saya memperhatikan apakah ini sukses atau berhasil menjadi rebound, dan atau dia masih mau dropping kembali ke level ini. Yang bahaya adalah jika di sini naik dan break level ini. Nanti kita bicarakan. Tentunya outlook ini sudah saya persiapkan juga, tapi terlalu prematur kalau saat ini saya share outlook jika yang ini terjadi. Oke, gitu aja teman-teman. Jaga psikologisnya, dan ketika lagi dropping gini baiknya apa yang dilakukan? Ya mau short silakan dengan resiko yang sudah di trailing stop. Yang mau long jangan dulu karena seller lagi mendominasi, maka baiknya screening koin-koin yang potensial nantinya untuk pumping juga, gitu ya teman-teman. Oke, jaga psikologisnya. Dia mulai turun, kita lihat lagi nanti. See ya teman-teman, sampai jumpa besok.